Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zidan Khalil Gibran. Saya mahasiswa dari Universitas Siperasia pada jurusan PJJ Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rancangan tugas akhir atau draft tugas akhir yang berjudul pengembangan sistem deteksi otomatis komentator promosi judi online pada platform YouTube menggunakan pendekatan deep learning. Ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Metodologi Penelitian Teknologi Informasi dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Ucuk Darasalam, STMT. Baik, saya akan mulai dengan gambaran singkat penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem yang dapat secara otomatis mendeteksi komentar promosi judi online atau yang populer disebut judol. Ini kami lakukan khususnya pada platform YouTube ya, karena platform tersebut banyak sekali keluhan dari pengguna bahwa komentar-komentar terkait judul ini sangat banyak ya, bahkan mencapai bahkan sering pada top komen ya. Jadi komen-komen yang asli itu seringkali terpendam di bawah. Ini saya khususkan untuk konten berbahasa Indonesia. Lalu untuk pendekatan yang saya usulkan di sini menggunakan deep learning, tepatnya dengan arsitektur B-GRU atau Bidirectional Gated Recurrent Unit yang dikombinasikan dengan IndoBird untuk representasi kata. IndoBird sendiri dipilih karena merupakan model yang sudah dilatih khusus untuk memahami bahasa Indonesia, termasuk bahasa informal dan slang yang sering digunakan dalam komentar. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini. Oke, pertama kita perlu lihat dulu fenomena yang terjadi saat ini. YouTube sebagai platform video terbesar di dunia memiliki lebih dari 139 juta pengguna aktif di Indonesia. Ini angkanya yang cukup besar ya. Fitur komentar itu jadi ruang interaksi utama antara kreator dan penonton, serta antara sesama penonton. Tapi ruang interaksi ini seringkali mudah tercemar oleh maraknya komentar-komentar spam, terutama promosi judi online yang meresahkan. Seperti contohnya biasa kita lihat saat kita buka video live atau siaran langsung dari channel berita pemerintah atau berita olahraga, bahkan konten kreator entertainment yang besar, kita dengan mudahnya melihat komentar-komentar seperti link slot gampang menang, lalu gacor max win, bagong 99, dan berbagai variasi promosi lainnya. Jadi dampaknya ini sangat serius ya. Seperti misalnya menurunkan kualitas diskusi dan pengalaman pengguna. Jadi jika pengguna sedang menonton itu merasa terganggu karena komentar-komentar atau diskusi yang sedang diketikan pada kolom komentar itu tertutup oleh komen-komen tidak jelas dari pelaku-pelaku penyedia judi online ini. Hal ini jelas melanggar regulasi khususnya pada pasal 27 ayat 2 UU ITE tentang larangan konten perjudian. Namun pemberantasan konten judul ini menghadapi beberapa tantangan yang tidak sederhana ya. Yang pertama,
volume data ini cukup besar. Misalnya pada video siaran langsung atau live yang sedang populer, bisa muncul ribuan konten, bisa muncul ribuan komentar per menit. Jadi ini tidak mungkin admin dari channel tersebut mengecek satu-satu ya, karena jumlahnya cukup masif. Lalu yang kedua, bahasa yang digunakan di sini biasanya ada karakter khusus atau bahasa-bahasa slang yang informal untuk menghindari filter tadi ya, filter otomatis dari YouTube. Jadi misalnya eh, komentar itu tertulis slot gacor, itu variasi ejaannya bisa bermacam-macam. Lalu yang ketiga, adaptasi pola yang terus berubah. Jadi ketika satu pola terdeteksi nih, misalkan ada kata yang sudah terdeteksi, itu polanya pasti berubah. Jadi mereka menggunakan pola-pola baru pada setiap komentarnya. Yang keempat, terdapat imbalance data. Jadi jumlah komentar yang asli atau yang normal itu jauh lebih banyak dibandingkan komentar promosi judi. Rasionya mungkin bisa mencapai 100:1 atau bahkan lebih. Jadi ini membuat model machine learning cenderung bias ke kelas yang mayoritas ya. Lalu yang kelima, kebutuhan untuk real time terutama pada saat live streaming tadi, moderasi ini tidak bisa dilakukan setelah acara selesai ya. Jadi harus saat itu juga. Dari tantangan-tantangan tadi, saya mengidentifikasi adanya kesenjangan penelitian atau research gap, di mana penelitian deteksi spam di YouTube umumnya masih bersifat general spam, jadi belum spesifik pada konteks tertentu atau terutama pada promosi judi online berbahasa Indonesia. Jadi di sini merupakan letak urgensi penelitian ini. Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan sebelumnya, didapat kesimpulan eh, empat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang arsitektur model deep learning yang efektif untuk mendeteksi komentar promosi judi online berbahasa Indonesia. Yang kedua, bagaimana mengatasi ketidakseimbangan data antara komentar normal dan komentar promosi judi online. Yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan sistem deteksi yang dapat bekerja secara real time untuk moderasi komentar pada video siaran langsung YouTube. Keempat, seberapa besar performa model yang diusulkan dibandingkan pendekatan machine learning konvensional seperti SVM, random forest, atau naive Bayes. Sejalan dengan rumusan malas tersebut, penelitian ini memiliki 4 tujuan utama pula, yaitu mengembangkan arsitektur model deep learning dengan kombinasi GRU atau LSTM, atau Bigru dan representasi kata berbasis Indobird untuk mendeteksi komentar promosi judi online berbahasa Indonesia. Kedua, menerapkan teknik penanganan data tidak seimbang, baik lewat class weighting, oversampling, atau undersampling untuk meningkatkan sensitivitas model terhadap komentar komentar judul sebagai kelas minoritas. Tujuan tiga, membangun prototip sistem moderasi otomatis yang terintegrasi dengan YouTube API untuk deteksi real time pada video siaran langsung. Keempat, mengevaluasi dan bandingkan performa model yang diusulkan dengan algoritma machine learning konvensional menggunakan metrik precision, recall, F1 score, dan akurasi. Sekarang saya akan menjelaskan metode yang saya usulkan untuk menjawab tersebut. Jadi pendekatan utama yang digunakan adalah dengan deep learning, memakai arsitektur Bigru, dikombin dengan Indobird untuk representasi kata. Jadi mengapa saya memilih kombinasi ini? Pertama, kita bahas Indobird dulu. Ini dipilih karena merupakan model pre-train yang khusus dilatih untuk bahasa Indonesia.
Jadi dia lebih memahami konteks-konteks bahasa Indonesia ya. Untuk Bigru atau bidirectional Gru saya pilih karena pertama Gru lebih ringan secara komputasi dibanding dengan LSTM sehingga lebih cocok untuk kebutuhan real time. Kedua, sifat bidireksional menginginkan model memahami konteks dari dua arah, tidak hanya dari kiri ke kanan, tapi juga sebaliknya. Untuk mengatasi data tidak seimbang, saya mengusulkan penggunaan class weighting, di mana teknik ini memberi bobot lebih tinggi pada kelas minoritas saat perhitungan loss, sehingga model tidak mengabaikan kelas minoritas. Sedangkan untuk implementasi, saya menggunakan YouTube API untuk mengambil komentar secara real time. Ini untuk diagram alirnya ya, jadi agar lebih jelas. Tahap pertama itu pengumpulan data, jadi saya mengumpulkan komentar dari YouTube lewat YouTube API tadi, dan mungkin bisa ditambahkan dari komentar platform sosial media lain seperti X atau Twitter untuk memperkaya dataset. Targetnya sekitar mungkin 15 hingga 20 ribu komentar. Tahap kedua masuk preprocessing. Data ini akan dibersihkan melalui cashvolting, tokenisasi, stemming, dan penghapusan stopword. Yang ketiga, kita masuk data labeling. Karena ini merupakan supervised learning, jadi data perlu dilabeli dulu menggunakan dua label ya. Di sini saya menggunakan label judul atau normal. Ini untuk efisiensi, saya akan melakukan label manual untuk 10 hingga 20% data awal, lalu menggunakan teknik pseudo labeling untuk data sisanya. Keempat, representasi teks menggunakan Indobird. Jadi teks ini akan diubah jadi vektor untuk representasi maknanya. Kelima, pemodelan memakai arsitektur Biglu dilalui class weighting. Keenam, evaluasi memakai confusion metric untuk metrik seperti F1 score. Terakhir, implementasinya dalam bentuk prototype yang terintegrasi dengan YouTube API. Dan nanti mungkin dilengkapi dengan dashboard monitoring. Sekarang saya akan menjelaskan arsitektur modelnya secara lebih teknis. Jadi arsitektur yang saya usulkan berlapis-lapis di sini. Pertama, input berupa teks komentar berbahasa Indonesia masuk ke lapisan Indobird embedding. Di sini teks diubah jadi representasi vektor kontekstual. Kemudian vektor tersebut masuk ke lapisan Biglu. Biglu pertama di sini 100 unit dengan return sequence. Artinya di sini output dari setiap langkah waktu akan diteruskan ke lapisan berikutnya. Setelah itu saya tambahkan lapisan dropout dengan rate 0,5 untuk mencegah data overfitting. Jadi dropout akan secara acak mematikan sebagian neuron saat training hingga model tak terlalu bergantung pada neuron tertentu. Kemudian masuk ke lapisan Biglu kedua dengan 50 unit, diikuti dropout lagi. Di sini selanjutnya lapisan dense ini diaktifkan dengan Relu untuk pelajari kombinasi fitur nonlinear. Terakhir lapisan output dengan aktivasi sigmoid yang menghasilkan probabilitas antara 0 dan 1. Nilai di atas 0,5 akan diklasifikasikan sebagai komentar judul, di bawahnya itu sebagai normal. Untuk hyperparameter sendiri, saya rencana dengan pengaturan atau konfigurasi berikut: learning rate 0,01, batches 32, epoch 50 untuk early stopping, optimizer dengan Adam, lalu loss function dengan binary cross entropy. Berbicara dengan data, jadi kita akan jelaskan sumber dan karakteristik dataset yang saya gunakan. Pertama, data tadi dikumpulkan dari dua sumber utama. Pertama yaitu YouTube API dengan fokus komentar-komentar yang ada pada video yang populer.
Lalu yang kedua, sebagai opsi kita menambahkan dari sosial media lain seperti X atau Twitter. Jadi untuk periode pengumpulan komentar ini di antara rentang waktu 3 hingga 6 bulan terakhir. Dengan target konten interaksi tinggi dan berbahasa Indonesia ya, atau mungkin campuran Indonesia Inggris. Targetnya sekitar 15 hingga 20 ribu data, eh, dan ini 10 hingga 20% akan beri label manual. Sisanya akan memanfaatkan teknik semi-supervised pseudo labeling, di mana model yang sudah dilatih dengan data berlabel dipakai lagi untuk melabeli data baru. Karena data tidak seimbang jadi tantangan utama, jadi kita akan memakai strategi lain untuk pencegahan. Ada beberapa metode yang umum digunakan. Pertama, class weighting, yaitu memberi bobot lebih tinggi pada kelas minoritas saat perhitungan loss. Kelebihannya di sini kita tidak kehilangan data. Lalu kedua, kita lakukan oversampling, yaitu menduplikasi sampel kelas minoritas. Yang ketiga, kita lakukan undersampling untuk mengurangi sampel kelas mayoritas. Berdasarkan untuk referensi, berdasarkan penelitian Amar dan kawan-kawan tahun 2005, kombinasi class weighting dengan akselerator Big Group memberikan keseimbangan terbaik antara akurasi recall dan efisiensi komputasi. Formula yang akan saya gunakan adalah bobot untuk kelas minoritas sama dengan total sampel dibagi 2 kali jumlah sampel minoritas. Lalu ini sebaliknya untuk yang sampel mayoritas ya. Lalu kita masuki evaluasi model. Untuk mengetahui performa model, saya tidak bisa banyak mengandalkan akurasi. Oleh karena itu, metrik utama yang saya gunakan adalah precision, yaitu mengukur seberapa tepat prediksi kelas judul. Jika model prediksi 100 komentar sebagai judul, berapa yang benar? Target saya itu sekitar 90% ya, presisinya. Lalu kemudian kita lakukan recall atau sensitivity yang mengukur kemampuan model menangkap seluruh komentar. Dari seluruh komentar judul yang ada, berapa persen yang berhasil deteksi? Target ini juga 90%. Implementasi pada sistem, jadi setelah model selesai dikembangkan dan dievaluasi, tahap selanjutnya untuk implementasi dalam bentuk prototipe sistem real-time. Alur kerjanya yaitu YouTube Livestream mengalirkan komentar lewat YouTube API, komentar masuk ke pre-processing untuk dibersihkan. Jika terdeteksi sebagai judul, komentar akan diblokir dan tidak ditampilkan ke publik. Selain itu, komentar ini akan dicatat ke database untuk dianalisis lebih lanjut. Saya juga di sini membuatkan dashboard untuk admin ya. Selain itu saya menggunakan dashboard monitoring yang menampilkan statistik real time seperti jumlah komentar masuk, jumlah demokir, tren pola promosi dan lain sebagainya. Di sini untuk backend saya menggunakan Python dan framework Flash API atau Flash karena ringan dan cocok untuk real time. Untuk front end dashboardnya menggunakan Next.js untuk tampilan yang responsif dan interaktif. Oke, ini merupakan beberapa referensi dari penelitian ini. Nah, untuk roadmap penelitiannya kita set jadi 6 bulan. Di studi literatur itu di bulan pertama, pengumpulan data itu di bulan kedua dan 3, lalu pre-processing ini di bulan 3 dan 4, pembangunan model bulan 4 dan 5 sampai 6, evaluasi dan analisis ini kita lakukan di bulan-bulan akhir ya. Jadi setiap penelitian ini tentu diharapkan memberi kontribusi. Jadi ada 3 kontribusi yang menurut saya cocok pada penelitian yang saya lakukan. Pertama, kontribusi teoritis atau akademis. Penelitian ini
menghasilkan arsitektur deep learning yang optimal untuk deteksi konten promosi judi online berbahasa Indonesia. Lalu kedua, kontribusi praktisnya, saya akan menghasilkan prototipe sistem moderasi otomatis yang dapat diintegrasi dengan YouTube channel. Ini tentunya dapat membantu konten kreator dalam menjaga kualitas diskusi pada konten mereka. Terakhir, untuk kontribusi sosial, di sini yang terpenting, sistem ini diharapkan dapat melindungi pengguna YouTube, terutama anak-anak muda dari paparan konten promosi judi online. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.